Wahai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel ini. Kepada siapa yang pertama kali melihat saya, nama saya Fasyadi. Video kali ini adalah video yang saya jumpa di home halaman YouTube, yaitu video dari Infonesia. Dan video ini bertajuk Indonesia Makin Hebat. Inilah alat dan mesin pertanian canggih buatan Indonesia. Mesin pertanian ini saya beranggapan sekarang dalam maksud yang sangat luas. Saya tidak tahu pertanian apa yang akan terlibat dalam video ini. Mari kita nonton bersama videonya, jom! Informasi untuk Indonesia. Cara agar Indonesia bisa mandiri pangan adalah dengan cara meningkatkan hasil produksi petani di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya modernisasi pertanian. Di Indonesia sendiri, sebagian besar kegiatan pertanian masih menggunakan cara tradisional dan manual. Berbeda dengan negara maju yang sudah menggunakan mesin berteknologi canggih. Namun, tahukah Anda kalau Indonesia juga sudah memproduksi alat dan mesin pertanian sendiri? Bahkan alat dan mesin pertanian karya anak bangsa ini tidak kalah canggih dengan mesin pertanian buatan luar negeri. Lantas, seperti apa alat yang dimaksud? Berikut Infonesia akan merangkum deretan alat dan mesin pertanian canggih buatan Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Robot tanam padi. Robot tanam padi merupakan mesin penanam bibit padi yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Mesin yang dikembangkan oleh Balitbang Pertanian ini berfungsi untuk menanam bibit padi di lahan sawah yang mampu berkomunikasi melalui Internet of Things dengan sarana GPS dan mampu bekerja secara mandiri. Dengan pola kerja seperti itu, petani hanya memantau di sisi sawah bahkan sambil menikmati segelas kopi panas. Gitu. Oh, cuma perlu disusun di atas, terus tuh mesin yang kasih tanam di tanah itu kan, di lumpur tuh. Autonomous Tractor. Autonomous Tractor merupakan hasil inovasi Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Alat ini berfungsi untuk mengolah tanah menggunakan traktor roda 4 dengan sistem kemudi yang dapat dikendalikan secara otomatis. Traktor otonom ini dapat melakukan pengolahan lahan sesuai dengan peta perencanaan dengan akurasi 5-25 cm. Sistem navigasi yang digunakan GPS berbasis real-time kinematika. Untuk sistem kontrolnya, traktor ini terdiri dari pengendalian setir, gas, gear, rem, dan kopling. Sedangkan untuk aplikasi pengolahan lahan digunakan pengendalian implemen dengan power tech of traktor. Wow, buatan Indonesia ya. Macam kereta remote control, tapi buatkan kerja untuk kita, untuk petani. Indo Combine Harvester. Indo Combine Harvester. Mesin panen padi Indo Combine Harvester dirancang oleh Badan Litbang Pertanian untuk mendukung pencapaian program swasembada beras nasional melalui usaha penurunan susut hasil panen. Kemampuan kerja mesin tersebut mampu menggabungkan kegiatan potong, angkut, rontok, pembersihan, sortasi, serta pengantongan dalam satu proses kegiatan yang terkontrol. Adanya proses kegiatan panen yang tergabung dan terkontrol menyebabkan susut hasil panen yang terjadi hanya sebesar 1,87% atau berada di bawah rata-rata susut hasil metode gropyokan sekitar 10%. Sedangkan tingkat kebersihan gabah panen yang dihasilkan oleh mesin tersebut mencapai 99,5%. Mesin panen padi Indo Combine Harvester dioperasikan oleh satu orang operator dan 2 pembantu dan mampu menggantikan tenaga kerja panen sekitar 50 hari orang kerja per hektar. 50 orang. Wah,
Kalau gitu sangat jimat masalah kan? Wow, saya jadi ingin tahu macam mana apa yang berlaku di dalam mesin itu. Sudah jadi begitu terbahagi-bagi terus kan dengan mesin panen padi dan olah tanah terintegrasi ini digunakan pada tahap panen dan menjelang tanam berikutnya. Alat ini mampu melakukan dua jenis pekerjaan, yaitu panen dan olah tanah sekaligus dalam satu proses operasional. Mesin ini merupakan pengembangan dari Indo Combine Harvester yang sudah dikembangkan sebelumnya. Namun pada generasi terbaru ini, mesin ini dilengkapi pengolah tanah dengan menggunakan mesin rotari. Mesin padi terintegrasi ini mampu mempercepat dan mengurangi pekerjaan olah tanah dan memutus siklus perkembangan organisme pengganggu tanaman padi, serta mengkondisikan sanitasi lingkungan pasca panen yang baik. Hal itu bisa terjadi karena tidak ada lagi jeda dari masa panen ke tahap pengolahan lahan untuk masa tanam berikutnya. Drone penebar benih. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau remote control. Penggunaan drone khususnya untuk pertanian saat ini sangat dibutuhkan karena dianggap lebih efektif dan efisien, sangat baik untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Selain pengembangan drone sprayer, Balitbang Pertanian melalui unit kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian juga telah mengembangkan drone untuk sebar benih padi dan penebar pupuk granule. Drone penebar benih untuk tanam benih padi ini adalah modifikasi dari drone penyemprot pestisida. Drone penebar benih ini memiliki keunggulan yang mampu menebar benih 1 hektar lahan dalam waktu 1 jam dengan kapasitas 50-60 kg per hektar. Drone penebar benih mampu bekerja mandiri sesuai pola atau alur yang sudah dibuat pada perangkat Android atau dipandu oleh GPS. Untuk diketahui, drone penebar benih padi ini mampu menanam 10 kali lebih cepat dibanding manusia. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga lebih hemat hingga setengahnya jika menggunakan drone. Wow, hebatnya. Mesin pertanian buatan Pindad. PT Pindad yang dikenal sebagai pabrikan senjata di Indonesia menunjukkan kemampuannya dalam memproduksi alat dan mesin pertanian. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mesin pertanian di Indonesia yang selama ini masih impor. Dalam hal ini, Pindad bersinergi dengan PT Birawa dan Balitbang Pertanian untuk mengembangkan berbagai mesin tersebut. Alat dan mesin pertanian tersebut diantaranya adalah pengolah tanah amfibi PA1800 yang memiliki fungsi mengolah tanah sekaligus mencacah sisa jerami padi, jagung, dan gulma serta mencampur dengan tanah sehingga akan meningkatkan kandungan bahan dari tanah. Kadang-kadang saya jadi takut lihat tuh pisau-pisau di bawah itu bikin risau kalau ada kanak-kanak. Mesin panen PP160 yang berfungsi untuk memanen jagung dan padi sekaligus memasukkan hasil panen ke dalam karung. Serta traktor multiguna PTM90 yang berfungsi sebagai loader untuk berbagai jenis material seperti tanah, batu, pasir atau puing bangunan dengan kapasitas yang cukup besar, dan juga sebagai ekskavator kecil yang dilengkapi fungsi drilling dan jackhammer untuk keperluan konstruksi, pertanian, serta pemeliharaan fasilitas akses jalan pedesaan. Demikianlah deretan alat dan mesin pertanian canggih buatan Indonesia. Selama ini Indonesia masih mengimpor berbagai bahan pangan dari negara-negara lain. Diharapkan dengan adanya alat dan mesin pertanian yang dibuat oleh anak bangsa ini, kapasitas dan kualitas produksi pangan dalam negeri meningkat sehingga tidak bergantung kepada negara lain. Itu dia tadi, mesin-mesin buatan Indonesia. Saya tuh kan jadi curious, ingin tahu apa reaksi orang tua-tua ya kalau melihat mesin secanggih itu pada zaman sekarang. Saya jadi ingin tahu. Sebab kan zaman dulu-dulu kan membajak tanah itu kan mereka guna
kerbau kan supaya senang. Sudah musim menuai, harvest, mereka ambil tu padi. Lepas tu ada di satu tempat yang mereka pacak-pacak kayu dan kain, dan padi itu dipukul. Pak. Padi itu dipukul, jatuhlah beras-beras tu di bawah gitu kan. Tapi dengan mesin buatan Indonesia yang canggih ini, boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Ada satu mesin itu kan yang menuai sekali mereka bungkus itu padi itu, beras ke sana dan dibawa ke kilang lah untuk diproses kan. Wow. Dan saya rasa mesin pertanian canggih buatan Indonesia ini kan pasti akan ada permintaan dari negara luar, terutamanya dari Brunei dan Malaysia. Sebab Malaysia dan Brunei adalah negara yang paling dekat kan, dan makan nasi rakyatnya. Begitu juga dengan Thailand, Vietnam kan. Ia akan menjadi pendapatan negara mesin pertanian ini jika diekspor keluar kan. Itu saja video untuk hari ini, dan alhamdulillah dapat fakta baru, ilmu baru dari channel Infonesia, dan saya memang selalu tengok juga Infonesia ni. Mereka ada banyak video yang berinformasi dan sangat menarik untuk dilihat bersama kawan-kawan semua. Dan kalau kalian ada cadangan lain, komen saja di bawah, dan jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan butang subscribe di sini. Dan jumpa kalian di video seterusnya di sini dan juga di sini ya. Oke, bye, assalamualaikum, terima kasih kalian menonton.